You are what I'm looking for. I know what I'm looking for. Saat ini, tempat hiburan populer yaitu Taman Mini Indonesia Indah atau TMII sudah menyelesaikan sebagian proses renovasinya. Setelah diperbarui, wajah TMII menjadi lebih kekinian dan artistik. Dinikmati ketika siang maupun malam hari, kamu akan memperoleh pemandangan yang sama kerennya. TMII dibuka pada hari Senin sampai Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan Sabtu sampai Minggu pukul 5 waktu Indonesia Barat, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk menuju ke TMII, kamu yang menggunakan kendaraan umum bisa menaiki KRL atau Transjakarta. Bila kamu naik KRL, maka pergilah menuju stasiun Tanjung Barat yang merupakan stasiun terdekat dengan TMII. Dari sana, lanjutkan dengan ojek atau Jaklingko untuk tiba di TMII. Untuk rute Transjakarta, kamu harus turun di halte Tamini Garuda. Dari halte ini, kamu tinggal berjalan kaki atau naik ojek hingga tiba di pintu 3 TMII. Akan berbeda jika kamu datang dengan kendaraan pribadi. Untuk mengurangi emisi, di area dalam TMII tidak diizinkan membawa kendaraan pribadi. Kamu dapat parkir di tempat yang tersedia dan berkeliling TMII dengan menggunakan bis listrik. Seru dan udara yang kamu hirup pastinya terasa lebih segar. Setibanya di TMII, beragam aktivitas pun sudah menunggu. Berikut ini rangkuman hal-hal menarik di Taman Mini Indonesia Indah. 1. Berjalan-jalan atau bersepeda sambil menikmati suasana baru Taman Mini Indonesia Indah. Tentu saja udara yang lebih segar harus kamu nikmati sepuasnya ketika berada di TMII. Jalan kaki dapat menyehatkan tubuh dan pemandangan khas TMII yang sekarang lebih tertata bakal menghibur matamu. Ada pula penyewaan sepeda, jadi tidak perlu repot membawa sepeda sendiri kalau ingin goes di sini. 2. Melihat indahnya Danau Archipelago di malam hari. Danau Archipelago menjadi satu spot instagramable yang menonjol dari TMII pasca renovasi. Dilihat dari bawah maupun dari atas, danau ini memang cantik. Apalagi jika kamu bersabar menunggu hingga hari gelap dan lampu-lampu mulai dinyalakan. Tata cahaya yang ada bisa bikin kamu takjub. Banggakan punya taman hiburan sekeren ini? 3. Menonton tayangan di Keong Emas dan mengabadikan bangunannya. Keong Emas yang ikonik juga menjadi salah satu objek yang makin mentereng. Kamu tentu ingin menonton film-film bertema kekayaan budaya Indonesia yang diputar di Keong Emas. Tidak hanya itu, kini Keong Emas pun dilengkapi dengan tata cahaya yang keren. Tentu wajib untuk diabadikan sebelum kamu meninggalkan TMII. 4. Menikmati pemandangan Danau Archipelago dari Menara Pandang Saujana Taman Mini Indonesia Indah. Agar kamu dapat lebih leluasa menikmati panorama Danau Archipelago dari ketinggian, kamu bisa menaiki Menara Pandang Saujana. Menara ini baru dibuka setelah renovasi dengan arsitektur yang keren dan dilengkapi toilet serta musola. Tingginya 6 lantai dan kamu bisa memilih dari sisi mana kamu ingin melayangkan pandang. 5. Menaiki kereta gantung yang penuh nostalgia. Kereta gantung merupakan fasilitas yang sudah ada di TMII sejak dulu kala. Mungkin ketika menaikinya, kamu akan merasakan nostalgia namun dengan panorama yang kini lebih apik. Danau Archipelago dan semua bangunan di TMII pun terlihat dengan leluasa ketika kamu menatapnya dari dalam kereta. Kamu perlu membeli tiket untuk menaiki kereta gantung dan dijamin kamu akan mendapat pengalaman yang mengesankan. 6. Mengagumi megahnya Tugu Api Pancasila Taman Mini Indonesia Indah. Tugu Api Pancasila bukan hanya menarik untuk dipandang namun juga punya makna yang dalam. Tugu yang idenya berasal dari Ibu Tien Soeharto ini bangunannya berbentuk 5 buah keris sebagai lambang sila-sila Pancasila. Tinggi menara yaitu 45 meter, menjadi lambang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, masih banyak lagi arti lainnya dari tugu ini. Suasana yang asri di sekitar tugu juga bisa menjadi tempat yang nyaman untuk kamu beristirahat sejenak. 7. Melihat aneka pertunjukan kesenian di Anjungan. Untuk hal yang satu ini, memang hanya ada di TMII. Ada sekitar 33 anjungan dari berbagai daerah di Indonesia yang dapat kamu jelajahi. Di waktu tertentu, kamu bisa menonton pentas kesenian yang biasa ditampilkan di anjungan yang sesuai dengan asal daerah kesenian tersebut.
Tapi jika kamu tidak berhasil menemukannya, jangan kecewa. Kamu bisa mengambil foto-foto menarik dari luar dan dalam anjungannya. 8. Menambah wawasan di museum yang unik. TMII terkenal sebagai gudangnya museum. Salah satu museum dengan bangunannya yang tiada dua adalah Museum Komodo. Isi museum-museum di TMII sangat lengkap sehingga kamu bisa menghabiskan sehari tanpa terasa di dalamnya. Museum lain yang ada di sini misalnya Museum Air Tawar, Museum Keprajuritan Indonesia, Museum Keris, Museum Transportasi dan masih banyak lagi. Benar-benar sarana menambah wawasan yang asyik. 9. Mengadakan acara istimewa di Gedung Sasono Utomo Taman Mini Indonesia Indah. Gedung Sasono Utomo yang indah ini memang diperuntukkan bagi acara-acara khusus misalnya menyambut tamu negara. Karena berbentuk joglo, maka gedung ini dijuluki rumah joglo. Setiap detil ornamennya punya makna, misalnya 4 tiang utama yang disebut Soko Guru. Jadi tidak sekedar indah dipandang saja. Kamu pun bisa menyewa gedung ini untuk acara pernikahan, seminar atau pameran.